Selamat siang bagi kita semua. Pertama-tama perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Jelita Novalina Sujabat dari kelas AB 4F Politeknik Negeri Medan. Di sini saya akan membawa tema presentasi yaitu penguasaan diri dengan judul Bagaimana Seseorang Bisa Menjadi Pendendam. Peristiwa kriminalitas yang tragis kian maraknya terjadi di kalangan masyarakat. Tak hanya seseorang yang bisa menjadi korbannya, baik itu dalam secara materi, fisik maupun psikologis. Cukup banyak pemberitaan mengenai kasus kriminalitas yang dilatar belakangi dari berbagai motif, baik alasan yang logis maupun tidak. Lalu, mengapa seseorang dapat melakukan tindakan hal tersebut? Salah satunya adalah keinginan untuk balas dendam. Balas dendam adalah tindakan melukai atau menyakiti seseorang karena adanya kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang, keinginan untuk melakukan retribusi. Ketika kita disakiti atau dilukai oleh orang lain, kita mampu untuk mempertahankan diri. Namun, tidak berhenti di situ juga. Kita juga bisa berkeinginan untuk menyerang apa dan siapa yang menyerang atau menyakiti hati kita. Walaupun kadang perasaan membalas dendam itu sering kita tidak akui, tetapi balas dendam adalah perasaan intens yang muncul pada setiap manusia. Alih-alih itu membantu kita untuk sembuh dari penyakit dan melanjutkan hidup. Bukan sekedar perasaan puas setelah kita melakukan balas dendam kepada orang lain. Namun, seringkali jika kita sudah membalas dendam, setelah itu kita sering merasa lebih buruk setelahnya. Walaupun kita sudah berpikir jika kita melakukan balas dendam, kita akan merasa lebih baik. Sebagai manusia, balas dendam pasti pernah terlintas di pikiran kita masing-masing. Namun, bagaimanakah cara membalaskan dendam dengan baik? Yang pertama, mengakui kemarahan. Balas dendam sering terjadi dan diakibatkan dari emosi-emosi negatif yang melibatkan suatu kemarahan. Kemarahan yang tidak dapat diterima bisa membutakan pikiran kita. Rasa marah yang timbul dari pikiran kita bisa membuat kita berpikiran sempit, kaku, dan bertindak agresif. Maka dari itu, untuk menghindarinya, kita harus memulai dari menyadari, mengakui, dan menerima rasa marah ketika kita disakiti. Yang kedua adalah berpikir seimbang. Tidak ada pembalasan dendam yang melahirkan keadilan. Dendam memiliki unsur bumerang pada ego untuk mementingkan keuntungan diri sendiri dan merugikan orang lain. Balas dendam hanya bisa membuat hidup kita jalan di tempat saja. Kita sibuk memikirkan bagaimana cara membalaskan dendam. Kita sibuk juga mengingat-ingat kata-kata yang pernah dibilang orang lain kepada kita untuk menyakiti hati kita. Kita benar-benar berada dalam kesibukan yang tidak perlu. Yang ketiga adalah memilih untuk memaafkan. Balas dendam merupakan keputusan dari kemarahan yang tidak dapat diterima. Oleh sebab itu, ada baiknya kita membuka hati dan berlapang dada untuk memaafkan. Memaafkan memang sulit, tapi bisa memberikan keuntungan yang banyak bagi kita. Memaafkan juga bisa mengurangi motivasi kita untuk melakukan balas dendam. Balas dendam terkait dengan cara kita mau menunjukkan kesuksesan kita dalam
saya. Terima kasih dan sampai jumpa.